Oke teman-teman, yang pertama kali kita siapkan, kita harus membuat 2 buah sheet ya. Yang pertama itu sheet rekap, yang kedua itu input harian ya. Nah, di input harian ini nanti akan kita isi barang masuk dan keluar untuk setiap harinya ya. Misalkan di tanggal ini kita isi 2 April ya. Dan di kode ini teman-teman, ini kita isi kode dari setiap barang yang kita miliki ya. Daftar kode dan nama barang ini nanti ada di kolom rekap ini ya. Jadi misalkan kita ada 15 barang, maka nanti akan ada 15 kode seperti ini. Nah, bagaimana cara memunculkan kode di sini? Ini pertama kita blok dulu semua sel yang ada di sini di kolom ini. Kemudian kita menuju data. Kemudian kita pilih data validation ya. Kita pilih data validation ini. Nanti sebelumnya itu tulisannya any value. Kita ganti menjadi list. Nah, kemudian di bagian source ini saya hapus dulu ya. Kita pilih klik yang tanda panah ini. Kemudian kita ke bagian rekap ya, kemudian kita blok kode sampai dengan 15 ini ya. Kemudian klik lagi tanda panahnya, kemudian klik OK. Maka nanti akan secara otomatis memunculkan daftar kode barang yang ada di kolom rekap ya, yang ada di sheet rekap. Kemudian di nama barang ini nanti akan kita munculkan, ketika kita pilih kode ini, maka nanti akan memunculkan nama barangnya secara otomatis. Kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP ya. Sama dengan VLOOKUP, value yang mau kita munculkan itu adalah kode ini ya. Table array adalah tabel sumbernya, kita mau ngambil datanya dari tabel yang mana, kita pilih rekap ini. Kemudian kita blok semuanya dari K001 ini sampai dengan barang 15 ya. Kemudian kita kunci dengan FNF4 agar ketika kita copy bawah nanti data tidak bergerak ya. Dan titik koma, kolom index number yang mau kita munculkan itu adalah kolom kedua ya, ini kolom yang pertama, ini kolom yang kedua dari data yang kita blok tadi. Kita pilih nomor 2, kemudian titik koma lagi. True atau false, kita pilih yang false ya, atau exact match agar memunculkan benar-benar nama barangnya gitu ya. Kita bisa menuliskan false atau juga bisa menuliskan angka 0 di sini. Kemudian kurung dan enter, maka nanti akan memunculkan nama barang secara otomatis ya. Di bagian status ini kita akan memunculkan nanti status masuk atau keluarnya barang ya. Kita bisa memunculkan data validation lagi. Caranya blok semua datanya, kemudian kita pilih data validation di sini. Kemudian yang sebelumnya tadi any value kita ubah menjadi list. Nah, kemudian kita tuliskan di sini masuk titik koma keluar ya. Kemudian klik OK. Maka nanti kita bisa memilih di sini masuk atau keluar. Misalnya kita pilih keluar ya. Nah, kemudian jumlahnya ya terserah teman-teman mau berapa yang mau dikeluarkan. Misalkan kita keluarkan 7 ya. Keterangannya bebas. Kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan keterangan tambahan di sini. Nah, setelah kita isi ini, misalkan kita copy lagi ya. Kita anggaplah kita ada 3 buah data ya. Tanggalnya mungkin tanggal 3, ini misalkan tanggal 10 misalnya ya. Ini misalkan barang 2, ya ini barang ketiga ya. Nah, kalau misalkan di sini VLOOKUP-nya kita copy semua ke bawah ya. Nah, ini kenapa muncul tanda ini agar n strip A, karena kodenya belum diisi di sini. Nah, supaya mempercantik ya, agar ini tidak muncul NA-nya, kita bisa menambahkan di depan VLOOKUP ini menggunakan if error ya. If error dalam kurung, jika error kita titik koma, kita hanya memunculkan misalkan hanya ya. Ya, seperti ini. Oke, maka ketika nanti error dia hanya memunculkan strip aja gitu ya. Oke, misalkan kita sudah punya beberapa data ya, 3 buah data. Ini misalkan satunya masuk deh. Misalkan 3 ya. Oke, sekarang tugas kita adalah menghubungkan sheet ini agar bisa terakumulasi secara otomatis di sheet rekap. Caranya kita bisa menggunakan rumus SUMIF ya, karena kita akan mempertimbangkan 2 kriteria. Yang pertama, barang yang berbeda, kemudian juga nanti statusnya ada yang berbeda, ada yang keluar dan masuk ya. Oke, pertama di masuk kita menggunakan rumus SUMIF S ya. Sum range-nya kita blok range jumlah barangnya di sini. Ya. Kemudian kita kunci dengan FNF4.
kemudian titik koma, kriteria range-nya yang kita mau ambil itu adalah yang nama barang ini ya. Kemudian kita FN F4 lagi, kemudian titik koma, kriteria 1. Nah, yang kita ambil itu yang ini ya, barangnya. Kita ambil. Nah, ini nggak perlu kita kunci karena memang nanti kita copy ke bawah dan nama barangnya memang harus berubah ya. Oke, kemudian titik koma lagi, dia minta kriteria range kedua yaitu kolom keluar atau masuk ya, kolom statusnya ini kita blok kayak semua. Kemudian FN F4 untuk mengunci, kemudian titik koma, kriteria kedua ya kita ambil yang masuk ya. Nah, ini harus kita kunci karena dia tidak boleh bergerak ketika kita copy ke bawah ya. Maka kita ketik FN F4 dan tutup kurung, enter. Oke. Maka nanti akan muncul barang kedua ada masuk 3. Kita cek ya. Ini sudah benar, barang kedua ada masuk ketiga gitu ya. Nah, untuk yang keluar ini kita bisa menggunakan rumus yang sama. Tinggal kita ganti saja nanti statusnya menjadi keluar ya. Ini kita copy. Kemudian di sini kita paste ya. Sorry. Dan enter. Nah, kemudian yang tadi E6 kita rubah menjadi F6 ya, agar berpindah menjadi keluar. Oke, ini kita copy, maka nanti akan ada barang satu dan barang ketiga keluar ada 7 masing-masing. Yang sudah benar ya teman-teman ya. Kemudian di stok saat ini tinggal kita masukkan saja rumus sama dengan stok awal ditambah stok yang masuk dikurang stok yang keluar ya. Di bawah. Nah, di bagian stok minimal misalkan teman-teman ingin membatasi stoknya gitu ya, ketika stok saat ini itu lebih kecil dari stok minimal, maka perlu ada semacam trigger untuk bisa mengorder lagi kembali barang tersebut sebelum barang tersebut habis. Misalkan masing-masing barang ini kita stok minimal itu ada 5 misalnya ya. Dan bagian keterangan ini kita bisa memunculkan semacam notifikasi ketika stok saat ini lebih kecil dari stok minimal, maka perlu diorder lagi kembali barangnya. Misalkan sama dengan if jika stok saat ini lebih kecil atau sama dengan stok minimal ya, maka nanti kita perlu order barang ya. Jika tidak, maka stok aman. Kenapa kita perlu stok minimal teman-teman? Karena kita perlu mengantisipasi lamanya order barang ya, karena kan ketika kita order tuh nggak langsung otomatis datang pada hari itu ya, mungkin bisa 3 hari atau 5 hari. Nah, selama masa waktu itu kita perlu memastikan agar ketika nanti barang ini diperlukan stoknya masih ada gitu ya. Jangan sampai ketika stoknya 0 baru kita mengorder barang, maka nanti bisa jadi besokan harinya ketika dibutuhkan barangnya sudah tidak ada gitu ya. Ini kita copy ke bawah. Oke. Nah, misalkan kita ingin memberikan warna ya, ketika ada tulisan perlu order barang, maka nanti warnanya berubah menjadi kuning misalkan ya. Ini kita blok dari atas ini ke bawah. Kemudian kita menuju ke home. Kita pilih conditional formatting. Nah, di bagian highlight cell rules-nya kita pilih yang paling bawah ya, more rules. Nah, di sini kemudian kita pilih yang ini, use a formula to determine which cell to format ya. Ini kemudian kita klik tanda panahnya, kita pilih yang perlu order barang yang paling atas ini ya, yang di I7. Nah, kemudian ini dolarnya kita hapus 1 dan kita tambahkan rumus sama dengan perlu order barang. Nah, ketika nanti ada tulisan ini, maka selnya akan berubah menjadi kuning misalnya ini ya. Oke, nah ketika dia ada tulisan ini maka perlu order barang. Jadi yang kuning-kuning inilah sebagai trigger buat kita. Nah, ketika kuning maka kita perlu mengorder kembali barangnya. Itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.